Lanjutkan. Belum dua. Jadi tadi rumus mencintai Allah Al-Baqarah 100, ayat cinta yang pertama Al-Baqarah 165, yaitu di situ kita dapat belajar dari rumus mencintai Allah. Rumus mencintai Allah itu adalah mencintai apa-apa dan siapa-siapa yang Allah cintai. Kalau kita sulit nyari siapa terutama, ya kita lah. Jadilah orang yang dicintai dan mencintai Allah. Yang kedua, rumus mencintai Allah yang kedua apa? Nah ini, kebalikannya. Membenci apa-apa dan siapa-siapa yang Allah benci. Membenci apa-apa dan siapa-siapa yang Allah benci. Allah benci yang namanya maksiat dan dosa. Tinggalkan maksiat dan dosa. Kenapa? Karena kemaksiatan dosa itu akan menggelapkan hati, membuat jiwa nggak tenang, rasa beban hidup ada. Kayaknya serba salah aja. Karena memang hatinya kotor, suka maksiat dan dosa. Contohnya orang yang hatinya kotor atau orang hatinya berpenyakit gampang. Contohnya Bu, ya, tetangga yang beli kipas angin, dia yang kepanasan. Tapi kalau orang tuh hatinya bersih, baik Bu, ya Allah mohon maaf ya, tetangganya beli mobil baru Bu, dia bilang alhamdulillah tetanggaku sekarang beli mobil. Senang biasa aja. Enggak suzon. Allah itu paling nyolong, Allah paling korupsi, Allah paling ngutang, Allah paling gede. Enggak, dia nggak mau pikir yang jelas-jelas nggak ada. Apa rahasianya? Apa rahasianya? Apa rahasianya? Ya. Salah satu rahasianya adalah karena mobil dia lebih bagus Bu dari tetangganya. Ya Allah, ya Allah. Allah benci yang namanya tadi maksiat dan dosa, dia tinggalkan. Allah benci yang namanya apa? Ini hasad, iri, dengki, dendam. Enggak mau dia. Allah benci kepada orang yang suka berkata-kata kotor. Enggak mau dia berkata-kata kotor. Enggak mau dia. Allah benci dengan orang yang suka boros, mubadir. Bu mohon maaf ya, termasuk mubadir kalau ibu biasa buang nasi walaupun itu hanya sebutir nasi. Iya, emang ibu bisa buat nasi? Nanti diminta gimana? Nyayur jangan banyak-banyak kalau nggak mau dihabisin. Hati-hati loh Bu, gara-gara itu nanti diminta bertanggung jawab oleh Allah. Itu kan dibenci oleh Allah. Innal mubadzirina kanu ikhwana sayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Surah 17 ayat 27. Sesungguhnya pemboros-boros, pemubadzir itu adalah temannya syaitan, dan syaitan sangat ingkar kepada Allah. Bu, Allah benci dengan namanya apa? Gibah, ngerumpi, ngegosip. Jangan gibah, ngerumpi, ngegosip. Jangan punya sifat hasad, karena hasad itu dibenci oleh Allah. Ada kan Bu? Yang hasad, iri, dengki, dendam itu ada ungkapannya gini, di langit ada matahari, di bumi ada orang iri. Teman sahabatnya dapat rezeki, dia malah oh gitu ya. Astagfirullahaladzim. Allah benci yang namanya dusta. Jangan dusta. Ibu mohon maaf, biasanya yang suka berdusta itu ibu-ibu atau emak-emak? Sama aja. Yaudah saya ulangi. Ibu-ibu biasanya yang suka berdusta ibunya anak-anak atau kaum istri? Oh itu juga. Udah diganti lagi kalau gitu. Ibu-ibu biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Ibu tenangkanlah dirimu, jangan terburu nafsu, jangan emosi. Ini di masjid Bu, disaksiin malaikat loh Bu. Jangan jawabnya emosi, coba tenangkan, udah pikirkan dulu. Sekali lagi, ibu-ibu. Masya Allah. Ya. Ibu-ibu biasanya yang suka berdusta suami atau istri? Oh, enggak apa-apa. Ya.
Kalau ibu bilang suami, masalah itu ada kelanjutannya. Tadi yang suka dusta kata ibu apa? Suami. Kalau ibu bilang suami, kelanjutannya apa? Ada pertanyaan. Dulu nemunya di mana? Apa di pengkolan? Ih. Astagfirullahaladzim. Ibu ingat ya, kita baca hadis Nabi yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal kadhiba. Fa'inal kadhiba mujanibun lil iman. Iyyakum wal kadhiba. Fa'inal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian akan berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada Mama minta uang, nggak ada, padahal ada, itu dusta. Pernah istighfar. Suami tanya baik-baik, "Mak, Bu, Dek, uang belanja masih gak habis, ngerti gak sih?" Dusta loh itu, Bu. Temen ibu, tetangga ibu, saudara ibu datang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ceng, tolong dong bantu, aku butuh uang, pinjam dong aku uangnya." "Aduh, maaf, nggak ada." Padahal ada, itu dusta. Gimana, Bu? Oh, ibu mau bilang itu teman Ustadz tuh payah banget Ustadz, janji 2 bulan bisa jadi 2 tahun, ditagih suka marah-marah, nyebelin banget gitu, Bu. Berarti kan sifatnya buruk kan? Kalau ibu tahu dia punya sifat buruk, kenapa ibu harus ikutin buruk juga? Kalau ibu dusta, apa bedanya dengan dia? Sama kan kalau gitu. Malah ibu yang sudah ngerti lebih parah. Terus gimana Ustaz caranya? Kalau ada teman ibu seperti tadi tuh, ibu udah tahu sifatnya buruk, dia datang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Lah tumben datang, ini pasti mau ngutang. Gitu, Bu. "Oh, kamu kok tahu aja?" "Ima, aku mah hafal banget. Kamu kan kalau mau ngutang sampaikan gitu kan, Jeng?" Maaf ya, Jeng ya. Jangankan aku nggak punya uang, aku punya uang banyak pun nggak akan kasih pinjam kamu. Kapok. Boleh nggak bilang gitu? Harus. Ya. Ya, kalau harus kenapa? Kenapa harus begini? Walaupun kata-kata itu kasar dipandang, menyakitkan bahkan mungkin, tetapi kalau itu benar dan bisa menyadarkan dia, itu lebih baik. Ya. Kalau ibu bilang, "Loh, nanti mohon maaf, kalau ibu diputus sama dia, alhamdulillah, kehilangan teman yang nggak baik, kok sedih, kenapa, Bu? Emang gue pikirin?" Loh, kalau dia gosipin malah orang tahu. Enggak kok, dia orang baik, lu aja buruk, malah digituin dia. Ibu nggak usah dengerin omongan orang. Tadi salah satu yang dibenci oleh Allah kan ghibah, ngerumpi, ngegosip. Gosip makin digosok cepet banget ya. Untuk apa, Bu? Ya, ini akan diminta benar. Allah kasih kita telinga untuk apa? Allah kasih kita telinga untuk apa? Enggak. Nah, Allah kasih kita telinga bukan hanya untuk mendengar titik, tapi untuk mendengarkan yang baik-baik dan bermanfaat. Harus catat itu. Kalau hanya untuk mendengar aja, wah masalah. Nanti ke pop masuk, dangdut masuk, campur sari masuk, ghibah masuk, ngerumpi masuk, fitnah masuk, tausiah malah nggak masuk. Udah ketutup kok. Nauzubillah. Makanya Bu, mulai kenapa kok kita disuruh menjaga
telinga. Jangan agar kita enggak ya mendengar yang buruk-buruk. Manfaatnya nggak ada. Kenapa kita jaga mata? Biar kita nggak usah ngurus-ngurus orang lain, fokus dengan amal kita. Biar kita nggak ngerendahin orang lain. Ya. Kenapa kita jaga lidah? Karena umumnya kebanyakan dari pria ataupun wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya. Ada kesamaan. Betul ini. Di poin ini nggak ada yang menyangkal. Ada kesamaan baik pria atau wanita masuk neraka dikarenakan lidahnya. Karena lidah harus dijaga. Tak bertulang. Karena lidah tak bertulang. Bukan itu. Tapi karena lidah harus dijaga. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu terletak pada penjagaan lidahnya. Coba Allah ingatkan surat Qaf, surat 50 ayat yang ke-18. Jangan sampai ibu punya lambe turah. Ngomong sana, ngomong sini. Kalau yang diomongin bagus sih alhamdulillah, Bu. Ibu aja mohon maaf ya, ibu bisa berdosa loh itu kalau tanpa sepengetahuan suami ibu, ibu sering jelek-jelekin suami ibu. Dosa. Ngebanding-bandingin suami ibu dengan suami teman ibu, tetangga ibu, dosa loh. Contohnya gini, enak ya Jeng ya, situ suaminya baik pengertian. Payah, nggak kayak suami itu parah, error. Nggak boleh. Ada kan yang istri kayak gitu? Mana, suruh istighfar ya. Nggak boleh. Ma yalfidhu min qawlin illa ladai raqibun atid. Tidaklah sepatah kata yang diucapkan oleh seorang hamba akan dicatat kecuali pasti dicatat oleh malaikat raqibun atid. Coba saya mau tanya, ibu-ibu zikir istighfarnya dalam satu hari satu malam berapa ribu kali? Nggak dihitung. Maksudnya nggak dihitung tuh saking banyak, saking sedikitnya. Ya Allah istighfar bun. Mohon maaf ya, saya kok teringat ya, ada nasihat dari Bini Sepuh. Apa nasihat dari Bini Sepuh? Ajining giri gumantung ing lati, ajining kok gumantung ing busono. Dok. Ibu tidak mengerti lah itu. Aku nana mau maksud kau. Nana ngecek orang awal itu. Ayo mau mangiro lah. Ala jaliban nak boleh. Ajining diri gumantung ing lati, ajinirin kok gumantung ing busono. Harga diri wanita itu, Bu, baik tidak buruknya wanita lihat dari tutur kata bicaranya. Makanya kalau seorang laki-laki, maaf ya, kalau seorang laki-laki kok dia punya istri, udah kurang cantik, judes, cerewet, bawel, nyinyir. Musibah banget itu, Ibu. Dan cara dia berpakaian. Ini nenggo gumantung ing busana itu apa? Cara berpakaian ini bukan apa? Kiasannya itu akhlak perilakunya. Ibu mesti akan terpesona. Ya Allah, ibu itu cantik, kaya, pendidikannya baik, ilmunya banyak, tapi rendah hati orangnya, baik, sopan, santun, bijak. Ya Allah, ngomongnya lembut, nggak kasar, nggak kayak aku. Kalau gitu. Kalau mau jujur itu mending. Kan senang kita gitu kan, Bu ya. Miliki sikap cantik. Semua yang Allah benci, Bu. Allah benci yang namanya sombong. Jangan sombong. Bakal mati aja sombong. Maka Allah benci dengan yang namanya kikir, bakhil, pelit, medit, koret, kedengkut, sampili karyang. Anu mengecek orang awalnya. Ondai mandai lain. Sampili karyang, ciki karyang, assalamualaikum. Jali mana lah yuk. Biarin BSI nggak ngerti, biarin. Jadi mau Allah benci yang namanya kikir, jangan kikir karena keberkahan hidup nggak ada nanti. Ya, Allah benci dengan yang namanya dusta, jangan dusta. Semua yang dibenci oleh Allah, ya kita jauhi. Jangan lupa lo tadi saya kasih PR ibu satu lo PR-nya.
Satu saja, tolong sebutkan 31 penyakit-penyakit hati. Nanti ibu kasih ke Bu Esi ya, cukup menulis saja, nggak usah kasih namanya S aja Bu, nanti kalau nggak nanti ketahuan. Maksudnya ibu kalau sudah tahu itu, nanti kita kasih terapinya. Iya loh Ustaz, aku ini suka marah-marah. Ada loh yang suka marah-marah Bu, hampir tiap hari marah-marah. Tuh sampai temboknya hampir gemetar tiap hari tuh. Ayo cepat, mama capek. Ada nggak yang kayak gitu? Astagfirullah. Lah, terus untungnya apa? Ya kalau cepat. Ibu perhatikan ya, harus belajar dari Imam Ghazali. Seorang ibu ataupun seorang ayah atau orang tua ketika dia memarahi anaknya sampai berlebihan, apalagi sampai ketika dia marah, kita ibu sekali dia memarahi anaknya itu sama saja dia membuang 10 kecerdasan. Makanya kalau Allah nggak kasih kecerdasan yang banyak pada anak-anak kita, udah tahu anaknya udah kayak apa sekarang Bu. Iya. Mohon maaf, ibu jangan berlebih-lebihan dalam memarahi anak, jangan pilih kasih dan jangan terlalu berkasar-kasar sama anak. Kenapa? Karena ibu nggak ngerti kita nih Bu, di usia tua kita nanti kita berlabuh di anak yang mana. Tahu? Ingat itu Bu. Lagian marah itu Bu, marah itu apa? Marah itu buang energi, datangin penyakit dan mempercepat mati. Ibu ini masih muda atau sudah tua? Sudah tua. Wah nggak marah saja sudah tua. Makanya banyak istighfar Bu. Ibu zikir istighfarnya sama ngobrolnya lama mana? Istighfar Bu. Ya, pokoknya yang buruk-buruk, yang jelek-jelek harus kita buang. Itu tandanya kita mencintai Allah. Apa saja yang buruk, apa saja yang jelek, buang. Bengkulu, Semarang. Dulu. Gitu. Dan membenci orang-orang yang dibenci tadi, apa-apa dan siapa-siapa. Allah benci orang yang munafik, kafir, musyrik, dolim, fasik, kikir, tamak, kusra. Allah benci pada orang yang sangat kusra. Tahu kusra? Tahu kusra? Rakus. Itu bukan bahasa Arab. Kusrakus. Ya Allah. Iya kan? Maka jadi orang tuh ya Allah, jadilah orang yang menyenangkan, tandanya hatinya baik. Ngeremehin orang saja hati-hati, tandanya sombong. Di tempat pengajian aja Bu, bisa ngerus temen. Orang kita ngaji itu kan untuk memperbaiki hati, malah datang ke majelis ilmu malah ngerusak hati. Ngerus temen tahu? Contohnya gini, lihat, bajunya norak banget. Nggak boleh ngomongin gitu. Dia suka dengan warna itu, dia beli pakai duit-duitnya sendiri, nggak ngutang, nggak kredit. Kok kamu kepo banget sih? Ya kan? Masih ngomentarin tasnya, masih ngomentarin brosnya, masih ngomentarin warna bajunya, masih ngomentarin kacamatanya. Apa urusannya kamu? Harus jaga Bu. Kita ngaji untuk memperbaiki hati, jangan ngotorin hati. Bu, kalau ada yang ngomongin ibu, Allah, bajunya kayak kampungan. Kalau ada yang ngomong kayak gitu Bu, ya, ibu jawabnya gimana? Biarin, marah dia. Ayo biarin dikasih tahu malah gitu. Panjang nanti. Dia ngomentarin baju ibu, dia ngomentarin ibu, ya. Ibu jawabnya gimana? Jawabnya santai aja Bu. Jawabnya gimana? Kalau dia bilang, baju norak, baju kampungan dipakai, gitu. Baju murah dipakai. Ada kan yang ngomong orang usil itu ada aja kan? Ibu jawabnya gimana? Dingin ya. Gak usah dimasukin hati Bu. Kalau ibu masukin hati ke pikiran ibu, ke hati ibu, semakin kotor kita ini. Makanya rumus pencintaan Allah ini harus kita pahami betul.
Coba kalau ibu mau masak dengan ikhlas, kan berkah itu kan. Kalau ibu masak sambil gedumel, udah nggak enak, asin terus lagi. Yang kedua, nah, yang kedua ayat cinta yang kita angkat adalah Ali Imran 31. Ya, tadi yang pertama Al-Baqarah 165, yang kedua adalah Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-31. Ada yang sudah hafal ayat ini? Ada yang sudah hafal ayat ini? Belum? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Silakan. Ali Imran 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, Maha benar Allah dengan segala firman. Ibu, ayat ini Allah memberikan dua jaminan garansi pada kita, kepada siapa saja, asalkan melakukan seperti dalam ayat ini tadi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Bu, mengikuti Rasul itu dalam hal apa? Ya dalam hal keimanan, tauhid, ibadah, akhlak, mengenai sholat, mengenai rumah tangga, tutur kata, muamalah, berbisnis, bersikap. Siapa yang dia betul-betul mengikuti bagaimana caranya Rasul, dia berusaha mencontoh yang dilakukan Rasul tadi dalam keimanan tauhidnya, dalam ibadahnya, dalam akhlaknya, ya, dalam bermuamalah, dalam bertetangga, dalam bersahabat, dalam bergaul, dalam membina rumah tangga, berusaha mengikuti tuntunan Rasul, seperti juga dalam berbisnis. Apa? Dua jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita. Apa itu? Yang pertama, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita semua. Aminnya mana? Saya ulangi ya. Siapa orangnya yang berusaha mengikuti Rasul semampunya dalam keimanan, dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam tauhid, dalam muamalah, dalam berbisnis, dalam membina rumah tangga, ya, dalam segala hal dia berusaha mencontoh mengikuti Rasul, maka jaminannya ada dua. Yang pertama, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Amin. Yang kedua apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Amin. Maknanya ingin dicintai Allah, beramallah, beribadahlah seperti ibadahnya Rasul. Maknanya ingin diampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan, beramallah, beribadahlah seperti ibadahnya Rasul. Baik, yang ketiga. Ayat cinta yang ketiga adalah dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Ya. Nah, ini nanti Ibu cukup panjang kajiannya. Kemudian dalam At-Taubah, kemudian yang keempat adalah surat 9 ayat yang ke-23-24. Surat 9 ayat 23-24. Yang pertama, yang kedua tadi, yang ketiga tadi apa? Surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 54. Kemudian yang keempat adalah surat ayat cinta adalah At-Taubah ayat yang ke-23-24. Langsung yang kelima ayat cinta. Karena waktunya Bu ya. Jadi saya ingin poin yang langsung kelima saja, surat Al-Hujurat. Ayat yang ke-7, nambah 7. Boleh dibacakan surat Al-Hujurat? Surat Al-Hujurat itu Quran saya surat yang ke-49. Sama ya? Alhamdulillah. Ayat 7, ya. Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Seandainya dia menuruti kemauanmu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Akan tetapi Allah menjadikanmu cinta pada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikanmu benci pada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan kebenaran. Ya, bisa diulangi Bu ya. Akan tetapi, ya.
Akan tetapi Allah menjadi kamu cinta pada keimanan. Cinta pada keimanan. Terus? Dan menjadikan iman itu indah. Iman itu indah dalam hatinya, dalam ucapannya, perilakunya. Makanya dia nggak akan silau dengan orang-orang yang mohon maaf ya, hanya memburu dunia. Ibu ngerti nggak? Kenapa kita nggak boleh terlalu mencintai dunia? Kenapa kita tidak boleh terlalu mencintai dunia? Ingat loh Bu, walal akhiratu khairul laka minad dunya. Akhirat surga itu lebih baik daripada dunia. Ingat loh Bu, dunia ini hanya sebentar. Ingat loh Bu, dunia ini hanya sebentar. Akhirat sebentar lagi. Loh, iya kan? Karena kita akan menuju akhirat, berarti akhirat sebentar lagi. Dunia akan kita tinggal. Ini ayat cinta yang menyadarkan kepada kita. Walakinnallaha hababa ilaikumul iman. Tetapi Allah tanamkan keimanan, kecintaan iman. Dan semuanya itu ukurannya iman. Nih, cara orang yang beriman mengukur, menilai namanya kesehatan. Ibu mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu kapan? Kalau sekali lagi, ibu bernilainya sehat, berharganya sehat, mahalnya sehat itu kapan? Kalau enggak, siapa yang ngajarin kayak gitu? Tadi kacamata iman, cinta pada Allah tadi. Terus gimana? Mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu adalah ketika Allah memberi kita kesehatan, yang kesehatan itu kita gunakan untuk kebaikan ibadah dan amal solih. Itu baru keren. Banyak yang sehat tapi sombong. Banyak yang sehat malah ngumpi gibah, ngegosip. Banyak yang sehat tetapi ngungkit-ngungkit kebaikan. Banyak yang sehat tapi malah cerai. Banyak yang sehat tetapi nggak ibadah, nggak mau beriman. Banyak yang sehat tapi lupa diri. Iya tuh. Jadi saya ulangi, mahalnya sehat, bernilainya sehat, berharganya sehat itu ketika Allah beri kita kesehatan, kita gunakan untuk kebaikan ibadah dan amal soleh. Itu. Ibu pernah dengar ada orang ya, ketika dia susah, ya, ketika dia susah, dia sholatnya, doanya, zikirnya, tahajudnya dia jalan. Ada yang pernah dengar itu kan? Waduh susah ya Allah, dia sholat duhanya, dia tahajudnya, dia doanya, baca Qur'annya dia lakukan. Ketika dia susah, begitu diuji oleh Allah Bu dengan kelapangan rezeki, katakanlah dengan kecukupan, kalau nggak sampai kekayaan dia malah apa? Dia malah apa?